Baik, saya Sulsiana Kamila dengan 3 dikit NIM terakhir 019. Saya dari jurusan Perencanaan Tata Ruang dan Petarahan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Baik, di bagian video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan internet satelit, yaitu identifikasi potensi lahan kritis, identifikasi bencana hidrometeorologi yaitu banjir dan kekeringan, serta identifikasi kebakaran hutan dan lahan. Langkah pertama yaitu kita akan menghitung forest canopy density, yang mana sebelumnya kita harus menghitung TOA-nya terlebih dahulu dari setiap band 5, 3, 4, 5, 7, dan 10. Caranya yaitu kita search raster kalkulator, kemudian diklik yang raster kalkulator spatial analysis. Saya akan perhatikan pada band 10 dan juga band 10 rumusnya adalah seperti berikut. Jadi band 10 dikali 0,003342 ditambah 0,1. Nilai 0,03342 dan 0,1 ini bisa dilihat dari file MTL. Setelah kita menghitung nilai TOA, yaitu kita akan menghitung nilai AFI. Nah, rumusnya seperti ini bisa kita sesuaikan saja dengan data yang sudah kita olah tadi. Lalu outputnya kita atur ke penyimpanan yang kita tuju dan namanya kita ubah. Misalnya AFI Semarang, AFI SMG. Seperti itu, save lalu klik OK. Dan setelah itu, setelah mengetahui nilai AFI-nya, kita akan menghitung nilai BSI atau Bare Soil Index. Outputnya kita ubah penyimpanannya dengan nama BSI. BSI ini merupakan Bare Soil Index. Lalu bisa kita OK. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui nilai AFI dan BSI, kita bisa menghitung FD. Nilai FD ini merupakan vegetation density, yang mana sebelumnya kita harus menghitung nilai AFI dan BSI. Cara menghitung nilai FD atau vegetation density ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kita akan search multivariate, kita klik yang set ini, kemudian pilih yang principal component. Lalu input rasternya yaitu nilai dari BSI dan juga nilai dari AFI. Kemudian outputnya kita atur penyimpanan, misalnya kita ubah namanya menjadi FD atau vegetation density. Lalu bisa kita OK. Kemudian setelah kita mengetahui nilai vegetation density, kita akan menghitung nilai SI atau shadow index. Kita kembali lagi di raster kalkulator, klik yang spatial analysis. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumus ini bisa disesuaikan dengan data-data yang telah kita olah sebelumnya, itu dari TOA band 4, TOA band 3, TOA band 2. Setelah mengetahui nilai SI, kita akan menghitung nilai TI atau thermal index. Rumusnya adalah radians minimum band 10 ditambah radian maksimum band 10 dikurangi radian minimum band 10 dibagi 65.505 kali TOA band 10. Nah, nilai radians minimum band 10 ini atau nilai radians maksimum band 10 ini bisa kita lihat dari nilai MTL dari semester 8 sendiri. Sudah ada. Setelah menghitung nilai TI dan SI, kita akan bisa menghitung nilai SSI atau yang bisa disebut dengan Scale Shadow Index. Lalu output penyimpanannya kita ubah, kita atur. Misal kita akan bersama dengan sehingga setelah melakukan perhitungan-perhitungan tersebut yang telah kita lakukan, maka kita akan bisa menghitung nilai forest canopy density. Itu rumusnya adalah square root, dan kita akan menginputkan nilai FD dikali dengan SSI ditambah 1. Kemudian kita atur penyimpanannya. Jadi bisa kita namai dengan FCD. Lalu bisa kita OK. Lalu setelahnya yang akan kita lakukan adalah menghitung slope dari data dinas. Ini merupakan kita klik DM Semarang. Melakukan perhitungan slope bisa dilakukan dengan kita search slope. Input rasternya yaitu klik DM Semarang. Outputnya kita ubah sama slope sama SMG. Lalu kita OK, maka akan menghasilkan seperti ini. Kita lanjutkan ke peta tematiknya, yaitu ada jenis tanah, curah hujan, tutupan lahan, dan kemiringan. Pertama-tama kita lihat dulu atribut tabelnya yang jenis tanah. Di sini saya sudah menuliskan atau menginput nilai K dari masing-masing jenis tanah yang ada di Kabupaten Semarang. Kemudian juga ini ada di tabel curah hujan. Di peta curah hujan di atribut tabelnya sudah terdapat nilai base yang merupakan nilai tanah dari nilai curah hujannya sendiri dan juga nilai R. Kemudian di peta tutupan lahan kita lihat di atribut tabelnya saya sudah menginput nilai CP
Dan di kemiringan lereng atau peta kemiringan lereng, kita lihat tadi tabelnya. Di kemiringan lereng ini sudah, di peta kemiringan ini sudah terdapat nilai LS. Kemudian pada setiap SHP peta tematik tersebut, dari jenis tanah, curah hujan, tutupan langit kemiringan lereng, kita akan mengubahnya menjadi data raster dengan cara kita search polygon to raster. Inputnya satu-satu, mulai dari jenis tanah, keywordnya kita pilih yang nilai K. Outputnya kita ubah, misalkan JT seperti itu, lalu bisa kita oke. Begitu juga dengan SHP yang lain. Nah, dari cara tersebut, sehingga akan menghasilkan data-data raster dari masing-masing peta tematik. Ini terdapat data raster peta dari jenis tanah, curah hujan, ini yang jenis tanah, ini jenis tanah, lalu ada yang curah hujan, lalu ini tutupan lahan, dan yang terakhir ini adalah kemiringan lereng. Dan setelah itu tuh, setelah 4 petanya kita ubah menjadi raster, kita akan menghitung atau mengkalikan dari raster untuk 4 raster tersebut dengan cara kita search saja raster kalkulator. Nah, ini dari jenis tanah raster dikalikan dengan curah hujan raster, lalu dikalikan dengan tutupan lahan raster, dan kemiringan lereng raster. Outputnya bisa kita sesuaikan. Nah, ini bisa kita dengan erosivitas. Lalu save, kemudian oke. Lalu kemudian kita akan mengerik kelas dari masing-masing keluar. Tapi ini misal kita mau mereka yang nilai erosivitas untuk value classify, kita akan membuat lalu oke. Output penyimpanan bisa kita atur, misal kita namai dengan rect class atau rect class error. Save, lalu bisa kita oke. Tiga bahan ini dari FCD, rect class FCD, slope, dan erosivitas, kita akan melakukan weighted overlay. Caranya kita search saja weighted overlay. Oke, kita overlay. Input datanya mulai dari yang request FD. Oke. Input. Class add. Ini kita set equal influence dan ini formnya 1/5. Lalu apa underscore save, misal seperti itu, lalu bisa kita oke. Maka hasilnya adalah seperti ini. Dari hasil weighted overlay ini, kita akan mengubahnya menjadi data polygon, jadi polygon atau SHP. Caranya kita search saja raster polygon. Ya, satu polygon convention itu input rasternya yaitu lahan kritis WO. Value-nya kita value, outputnya kita atur. Misalnya yang nama lahan kritis. Oke, bisa kita oke. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Kita lihat atribut tabelnya. Nah, karena ini masih terlalu banyak, maka kita akan mendissolve. Caranya yaitu di geoprocessing. Geoprocessing lalu dissolve. Lahan kritis, output penyimpanan kita atur. Misalnya lahan kritis. Lalu di soft loop-nya kita pilih yang grid code, lalu bisa di oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Sudah. Kita lihat atribut tabelnya. Dari berdasarkan grid code-nya ada 4, yaitu ada 4 tingkatan, yaitu 1, 2, 3, 4. Keterangan 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi, dan 4 sangat tinggi. Nah, bisa kita lihat di petanya. Mayoritas berwarna merah dan oranye, sehingga bahan kritis di Kabupaten Semarang
termasuk rendah dan sedang. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi terkait bencana hidrometeorologi, yaitu bencana banjir dan kekeringan. Langkah pertama yaitu kita akan menghitung NDWI dari TOA band-nya. Caranya yaitu kita langsung search saja raster kalkulator. Pertama-tama kita akan menghitung nilai NDWI 1, yang mana rumusnya yaitu TOA band 5 dikurangi TOA band 7 dibagi TOA band 5 ditambah TOA band 7. Kopikan saja atau bisa disesuaikan dengan data yang sudah ada. Kemudian kita bisa mengatur outputnya, kemudian bisa di OK. Setelah itu kita akan menghitung nilai NDWI 2, yang mana rumusnya yaitu 3 dikurangi TOA band 5 dibagi TOA band 3 ditambah TOA band 5. Outputnya bisa diatur, kemudian di OK. Dan yang ketiga yaitu perhitungan NDWI 3. Rumusnya yaitu TOA band 3 dikurangi TOA band 7 dibagi TOA band 3 ditambah TOA band 7. Lalu bisa diatur di outputnya. Kemudian setelah itu yaitu kita akan membuat hill sheet dari data DEM. Ini merupakan DEM-nya Kabupaten Semarang yang sudah PDF 949S. Kemudian caranya yaitu kita search saja hill sheet. Kita pilih yang special analysis. Nah, input rasternya yaitu dari DEM. DEM UTM ini output rasternya nanti bisa kita ubah lalu di OK. Kemudian kita akan membuat fill dari data DEM. Caranya sama, search fill. Tapi yang special analysis, inputnya yaitu data DEM. Lalu outputnya bisa kita atur lalu di OK. Kemudian dari data fill ini kita akan buat flow direction. Caranya kita search saja flow direction. Yang lebih cepat. Ini kita pilih flow direction special analysis. Inputnya yaitu dari hasil fill DEM. Kita pilih yang ini, kemudian outputnya bisa kita atur lalu di OK. Selanjutnya adalah flow accumulation. Seperti yang tadi kita search saja flow accumulation. Inputnya yaitu dari hasil flow direction. Lalu outputnya bisa diatur menjadi OK. Maka hasilnya adalah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah mengubah SHP curah hujan. Nah, jadi saya sudah menyiapkan peta curah hujan. Ini masih dalam bentuk SHP. Kemudian kita ubah menjadi raster. Caranya yaitu polygon to raster. Nah, seperti yang ini. Kita pilih polygon to raster, inputnya yaitu dari SHP curah hujan. Kemudian value fieldnya kita pilih yang curah. Outputnya bisa diatur lalu di OK. Dari raster curah hujan ini kita akan membuat reclassify dari curah hujannya sendiri. Dari raster curah hujan, ini kita atur saja, diubah. Di mana pada curah hujan ini semakin tinggi nilainya, maka semakin besar juga potensi untuk bencana banjir. Kemudian nanti bisa kita atur outputnya, kemudian di OK, sehingga reclassnya akan seperti ini. Kemudian dari 4 reclass tersebut, kita akan weighted overlay. Search saja weighted overlay. Kita inputkan 4 raster tersebut dari 4 reclass. Yang tadi dari kelas curah hujan. Kemudian ada kelas field sheet. Lalu ada kelas NDWI 3. Dan kelas dari flow accumulation. Nah, data curah hujan ini kita beri 40%. Yang lain 20%. From-nya kita klik 1 ke 4, lalu nanti bisa diatur penyimpanannya lalu di OK. Ini merupakan hasil data overlay dari identifikasi potensi bencana banjir. Dari data raster ini kita akan ubah lagi menjadi data SHP. Inputnya kita masukkan yang banjir WO tadi, itu hasil dari data overlay, value-nya value, terus outputnya bisa kita atur, lalu di OK. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Kita lihat atribut tabelnya. Karena ini masih terlalu banyak, maka akan kita dissolve sesuai dengan grid code-nya. Karena jadi juga processing dissolve. Kalau inputnya yaitu dari SHP-nya tadi, SHP banjir. Kemudian outputnya bisa kita atur, dissolve-nya kita pilih yang grid code, lalu di OK. Sehingga menghasilkan SHP seperti ini. Kita lihat atribut tabelnya sudah mengelompok berdasarkan grid code. Kemudian setelah saya beri keterangan, itu pada grid code 1 atau skor 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi, dan 4 sangat tinggi. Nah, bisa kita lihat dari luasannya juga, di mana Kabupaten Semarang ini didominasi oleh potensi banjir yang tinggi. Baik, kemudian saya akan melakukan perhitungan untuk mengetahui potensi bencana kekeringan. Itu kita search lagi yang raster kalkulator. Nah, yang mana pada
bencana kekeringan ini terdapat 3 cara untuk melihat potensi kekeringan di Kabupaten Semarang, yaitu dari NDI, DDI, dan TVI. Yang pertama yaitu NDI. Kita akan langsung masukkan rumusnya saja, yaitu saya akan menunjukkan rumusnya. Rumus NDI yaitu float dari hasil NDVI dikurangi NDVI 3 dibagi float dari NDVI plus NDVI 3. NDVI 3 tadi sudah kita hitung sebelumnya, kemudian NDVI juga sudah tersedia, lalu outputnya bisa kita atur lalu di OK. Kemudian yang kedua DDI. Pada DDI ini rumusnya adalah band 5 dikurangi band 4 dikurangi band 5 dikurangi band 7, bisa di ini sesuaikan dengan data yang telah ada tadi. Kemudian yang terakhir TVI. Yang TVI itu rumusnya yaitu dari LST dibagi FVI. Nah, FVI itu rumusnya adalah ini, kita akan menentunya terlebih dahulu. Akan rumus FVI. Jika sudah, maka bisa menghitung nilai FVI, yaitu nilai LST dibagi dengan FVI. Kemudian dari hasil ketiganya, dari NDI, DDI, dan TVI tadi, kita akan merequest satu persatu. Caranya masih sama, yaitu dengan reclassify interestnya satu persatu dari NDI terlebih dahulu. Ini bisa selesai. Lalu kita flashnya pilih 4, lalu metodenya kita manual saja. Dari ini kita ubah break value-nya tambah 0,01, yang kedua itu 0,25, yang terakhir berikan default. Kemudian semakin kecil nilainya maka juga semakin rendah juga nilai skornya, jadi ini tetap, lalu nanti outputnya bisa diubah lalu di OK. Maka nanti akan menghasilkan seperti ini, jadi 4 kelas. Kemudian yang DDI juga sama, reclass, lalu input yang NDI, yang DDI field-nya value, classify, kita pilih kelasnya 6, ininya kita pilih yang manual lagi, manual. Nah, ini break value-nya kita juga pertama 0, lalu yang kedua ada 650, yang ketiga yaitu 812, yang keempat yaitu 1000, yang kelima 1319, yang keenam default. Lalu OK. Lalu yang di DI ini semakin kecil nilainya maka semakin rendah juga nilai skornya, jadi sudah benar, lalu outputnya bisa diatur lalu di OK, sehingga menghasilkan data seperti berikut, 6 kelas. Lalu yang TVI juga demikian, kita klik classify, lalu inputnya TVI value lalu classify. Ini juga kita pilih 5 kelas yang manual, kemudian break value-nya yaitu atur semua. Ini yang pertama yaitu 55, yang ketiga 85, yang keempat 9. Lalu di OK, lalu nanti outputnya diatur penyimpanannya, lalu di OK, sehingga akan masukkan data kelas seperti ini, kelas TVI. Dari data kelas tersebut kita akan mengubahnya dari data raster menjadi data polygon. Caranya yaitu raster, search raster to polygon. Yang tentu inputnya satu-satu dari requestnya ini, misal yang DDI, lalu value-nya, lalu outputnya kita atur di OK. Itu juga dengan yang DDI dan DVI, sehingga akan terbentuk SHP dari setiap DVI, DDI, dan NDI. Dan dari SHP ini kita akan lihat terlebih dahulu tabelnya. Karena ini masih terbelum banyak, kita akan singkat menentukan sesuai grid code-nya dengan cara dissolve, yaitu di bioprocessing dissolve. Lalu kita input SHP yang mau di dissolve, misalkan yang tadi potensi kering NDI, lalu outputnya bisa diatur, lalu nanti dissolve grid-nya kita pilih grid code lalu OK. Begitu pula dengan yang DDI dan DVI, sehingga menghasilkan SHP yang telah terdissolve seperti ini. Dan yang pertama merupakan hasil identifikasi potensi bencana kekeringan di Kabupaten Semarang menggunakan NDI, menghasilkan 4 kelas dengan keterangan normal, ringan, sedang, berat, dan kita bisa lihat luasannya. Ini di Kabupaten Semarang didominasi oleh kekeringan yang berat. Kemudian pada DDI bisa dilihat sesuai grid code-nya menjadi 6 kelas, yaitu dengan keterangan sangat rendah, rendah, sedang, cukup tinggi, tinggi, dan sangat tinggi, dimana cukup merata ya di bagian keterangannya. Luasannya ini yang paling besar yang dominasi yaitu pada keterangan rendah. Sedangkan di TVI kita lihat tadi tabelnya menghasilkan 5 kelas
dengan keterangan normal, sedang, rendah, sedang tinggi, dan sangat tinggi, yang mana juga didominasi oleh kekeringan yang normal. Sebelumnya saya sudah menyiapkan bahan-bahannya seperti TOA dari band 5 dan 7, kemudian data LST seruyan, kemudian juga data tutupan lahan, sungai, jaringan jalan, kemudian data tanah gambut, lalu juga terdapat titik sebaran titik panas atau titik hotspot yang sudah saya temukan. Baik, langsung saja. Untuk langkah pertama yaitu kita akan menghitung NBR. Kita akan search raster kalkulator. Dan jika sudah muncul seperti ini, maka kita akan memasukkan rumusnya, yaitu TOA band 5 dikurangi TOA band 7, tutup kurung dibagi TOA band 5 ditambah TOA band 7. Tutup kurung, lalu outputnya kita atur dan oke. Saya sudah melakukan pengolahan terlebih dahulu, sehingga saya akan langsung menampilkan hasilnya. Hasilnya demikian. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan langsung mereclass hasil NBR-nya. Caranya search saja reclassify. Kita input data NBR yang sudah kita hitung tadi. Reclass field-nya value, classify-nya. Metodenya kita pilih echo interval, kelasnya 5, lalu di OK, kemudian outputnya bisa diatur, lalu diklik OK. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian pada data LST seruyan, kita juga akan melakukan reclass seperti cara yang telah dilakukan pada NBR tadi, sehingga menghasilkan value-nya seperti ini. Reclass-nya dari LST seruyan. Kemudian pada SHP tutupan lahan, kita lihat terlebih dahulu di atribut tabelnya, yang mana masih terdapat banyak sekali breakdown dari jenis lahan dan skor. Lalu dari SHP ini akan kita dissolve dan juga dikasih skor, yang mana pada tutupan lahan ini, jika tutupan lahannya memiliki tingkat kelembapan yang rendah, maka skornya juga rendah. Dan jika terdapat semak belukar lalu padang rumput, maka skornya tinggi. Jadi ini merupakan hasil tutupan lahannya sudah dissolve dan dikasih skor. Dan kemudian saya akan menunjukkan terlebih dahulu cara dissolve. Kita klik go processing, lalu klik dissolve. Input feature-nya bisa dari tutupan lahan, lalu nanti kita outputnya bisa diatur. Dissolve rate-nya kita pilih yang legenda seperti itu, lalu nanti di OK. Jadi kemudian hasil dissolve-nya nanti bisa langsung kita ubah menjadi raster dengan cara raster. Input feature-nya dari dissolve tutupan lahan, kemudian field fit-nya kita pilih yang skor sehingga langsung terreclass seperti itu. Kemudian outputnya kita bisa diatur, lalu di OK, sehingga hasilnya akan demikian. Ini merupakan hasil dari tutupan lahan. Kemudian pada SHP sungai dan jaringan jalan akan dilakukan proses buffer atau proses multiple ring buffer. Caranya yaitu kita saja klik. Saya akan mencontohkan misal di sungai, SHP sungai, outputnya nanti bisa diatur. Lalu distance-nya ini kita ketik 100, kemudian 500, ini bisa dikontrol dulu, 500, 1000, lalu 500, kemudian 2000, kemudian 2500, dan field name-nya distance, lalu bisa di OK. Dari buffer jalan ini akan kita ubah menjadi data raster. Caranya seperti tadi, polygon to raster. Input feature-nya kita pilih misal yang di sungai buffer, lalu value fit-nya kita pilih yang distance. Lalu outputnya nanti bisa diatur, lalu diklik OK. Begitu pula dengan SHP jalan buffer. Kemudian pada SHP jalan buffer dan SHP
sungai buffer yang telah diubah menjadi dasar tadi, kita akan melakukan reclassify satu persatu. Misal sekarang kita akan melakukan reclassify yang rasternya sungai. Record value, classify, ini udah sesuai, kemudian outputnya bisa diatur, lalu diklik OK. Begitu pula dengan jalan, raster jalan, menghasilkan 5 kelas seperti ini. Atau yang sungai juga menghasilkan 5 kelas. Setelah itu lanjut pada proses selanjutnya, pada SHP peta lahan gambut. Kita akan lihat terlebih dahulu atribut tabelnya. Nah, di peta lahan gambut ini terdapat 2 jenis lahan, yaitu lahan gambut dan non-gambut, di mana yang lahan gambut nanti diberi skor 5, yang non-gambut kita beri skor 1. Kemudian dari SHP ini kita akan lakukan dissolve, caranya geoprocessing lalu dissolve, kita input saja peta lahan gambut, kemudian outputnya bisa diatur, lalu dissolve field-nya kita pilih yang skor, lalu bisa di OK, sehingga akan menghasilkan SHP lahan gambut yang lebih ringkas seperti ini berdasarkan nilai skor value. Kemudian yang jika sudah menghasilkan data-data lahan gambut yang sudah di kelas, yang sudah dilakukan scoring, kemudian juga dari reclass jalan, dari reclass sungai, kemudian juga dari reclass LST serta NBR, reclass NBR, maka selanjutnya yaitu kita akan mengoverlaykan dengan weighted overlay dari 6 raster tersebut. Caranya kita search saja weighted overlay. Lalu kita inputkan satu persatu, mulai dari reclass NBR, lalu kemudian reclass LST, lalu dari scoringnya tukan lahan, lalu kita inputkan dari reclass sungai, kemudian juga reclass jalan atau jaringan jalan, dan yang terakhir yaitu dari reclassnya lahan gambut. Jadi terdapat 6 raster, lalu kita set equal influence-nya, kemudian from-nya kita 1 to 5, lalu output-nya bisa diatur, lalu diklik OK, sehingga hasilnya akan seperti demikian. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Lalu kemudian dari hasil weighted overlay ini akan kita ubah menjadi polygon lagi dengan cara raster to polygon. Inputnya kita pilih yang hasil WO, kemudian outputnya value, outputnya bisa diatur, lalu diklik OK, dan kemudian nanti hasilnya kita dissolve saja sesuai dengan grid code seperti itu, sehingga hasilnya akan menghasilkan, SHP yang mengidentifikasi potensi kebakaran hutan lahan di Serian, di mana bisa kita lihat terdapat 5 kelas dengan keterangan sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, di mana dilihat dari tabelnya dari luas masing-masing yang mendominasi adalah potensi rendah, mana jika dilihat di petanya itu berwarna hijau. Kemudian jika ingin melihat yang sangat tinggi, area sangat tinggi yaitu di sini, dan yang tinggi itu berwarna oranye. Seperti itu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari identifikasi potensi lahan kritis, bencana banjir dan kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Bila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.